Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 9 akan mempresentasikan tugas bahasa Indonesia. Saya Ahmad Habul Mubarok Dan saya Alfadi Dayatullah. Kami di sini akan menjelaskan tentang konjungsi. Pengertian konjungsi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, konjungsi diartikan sebagai kata atau ungkapan penghubung antar kata, antar frasa, antar klausa, dan antar kalimat. Sementara menurut buku Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia karya Moliono dan kawan-kawan, konjungsi adalah kata tugas yang menghubungkan dua satuan bahasa yang sederajat, yaitu kata dengan kata, frasa dengan frasa, atau klausa dengan klausa. Selanjutnya, macam-macam konjungsi. Secara umum, macam-macam konjungsi yang biasa dikenal ialah konjungsi koordinatif, konjungsi korelatif, konjungsi subordinatif, konjungsi temporal, dan konjungsi antar kalimat. Namun dikutip dari beberapa buku, konjungsi dibedakan macamnya sesuai dengan perilaku sintaksis, ciri khusus, dan fungsinya. Dalam bukunya Moliono dan kawan-kawan, konjungsi dapat dilihat dari perilaku sintaksisnya dan dalam kalimat, dan dibagi menjadi 4 macam diantaranya. Yang pertama adalah konjungsi koordinatif. Konjungsi koordinatif merupakan konjungsi yang menghubungkan dua unsur atau lebih yang sama pentingnya atau memiliki status sintaksis yang sama. Contohnya adalah dan atau dan tetapi. Konjungsi koordinatif agak berbeda dengan konjungsi lain karena fungsinya tidak hanya menghubungkan klausa, namun konjungsi ini juga mendapatkan menghubungkan kata. Yang kedua, konjungsi korelatif. Konjungsi korelatif adalah konjungsi yang menghubungkan dua kata, frase atau klausa yang memiliki status sintaksis yang sama. Konjungsi korelatif terdiri atas dua bagian yang dipisahkan oleh salah satu kata, frase atau klausa yang dihubungkan. Contohnya adalah baik, maupun, tidak hanya, tetapi juga, demikian, sehingga, entah, entahlah, dan jangankan, dan maupun. Yang ketiga, konjungsi subordinatif. Konjungsi subordinatif adalah konjungsi yang menghubungkan dua klausa atau lebih dan klausa itu tidak memiliki status sintaksis yang sama. Salah satu dari klausa itu merupakan anak kalimat dari induknya. Selanjutnya yang terakhir, nomor 4, konjungsi antar kalimat. Konjungsi antar kalimat yang menyatakan lanjutan dari suatu peristiwa. Jenis yang kedua adalah konjungsi antar kalimat yang menyatakan mengenai bagaimana lanjutan dari suatu peristiwa yang terjadi. Contoh konjungsi antar kalimat yang biasa digunakan misalnya sesudah itu, setelah itu, dan juga selanjutnya. Kesimpulannya, berdasarkan pada hasil penelitian yang telah dilakukan pada bagian ini akan disimpulkan tentang penggunaan konjungsi dalam opini surat kabar Padang Express. Penggunaan konjungsi dapat dibagi menjadi atas 4, yaitu konjungsi koordinatif, korelatif, subordinatif, dan konjungsi antar kalimat. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.